Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang sami dimuliakan Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kita kitab Wasiyatul Mustafa. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih kangge musannif pengarang kitab ini Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani. Ingkang nomor 3 monggo kangge hajat kita semua. Mugi-mugi Allah gampilaken sedaya urusan kita langkung-langkung. Mugi-mugi kita pikantuk kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan keluarga-keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi rizki kita digampilaken kalian Gusti Allah. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 29 terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal fi fununi syatta ing dalem pira-pira bagian kang werna-werna. Ini bab terakhir Bapak Ibu, bab terakhir kitab Wasiyatul Mustafa. Pun khatam ngoten ngeten. Duka diterusaken napa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabi matur, ya Ali, he Ali, ibda ngawitono sira man ing wong lakita kang tetemu sira minal muslimina saking wong Islam bisalami kelawan salam. Ibda disi ono sira, mengawalilah kalian man kepada orang lakita yang kamu temui minal muslimina dari orang-orang muslim bisalami dengan mengucapkan salam. Kalau kita ketemu sesama orang muslim, ya lebih baik kita mengucapkan salam. Salam niku nopo? Salam niku Assalamualaikum. Napa artinya Assalamualaikum? Donga keselamatan, ya. Enak donga keselamatan. Diberi doa keselamatan. Yaktubu mongko nyatet sapa Allahu Gusti Allah laka maring sira isrina hasanatan ing 20 kebagusan. Yaktubu mencatat Allahu Gusti Allah laka kepada kamu isrina hasanatan 20 kebaikan. Barang siapa yang mengawali bertemu sesama muslim dengan awalan salam, maka Allah akan mencatat 20 kebaikan. Enak. Kadang-kadang ada ya analisa matematika, analisa matematika atau analisa apa itu. Jadi orang Islam itu ya sebenarnya sangat
ini apa namanya, Allah itu berpihak kepada kita. Allah itu berpihak akan kebaikan. Allah itu berpihak kepada kita untuk masuk surganya kita. Ya. Jadi kalau kita tidak masuk surga itu berarti terus kenemenen. Gitu. Kenapa? Karena setiap kebaikan kita itu dicatat. Satu kebaikan dicatat pinten 10 kebaikan. Tapi kalau kejelekan, satu kejelekan dicatat tetap satu kejelekan. Niat saja, niat melakukan kebaikan, belum sampai melakukan kebaikan, niku pun dicatat kebaikan. Tapi niat kejelekan, belum dilakukan kejelekan itu pun dicatat kejelekan mboten? Mboten. Malah nih sangat-sangat berpihak kepada kita untuk kita bisa masuk surga. Sehingga ya alhamdulillah ya ini harus dimanfaatkan ya, ini harus dimanfaatkan. Kayak begini, berat kita assalamualaikum, berat mboten? Cuma assalamualaikum 20 kebaikan. Waruddu lan jawab sapa wong assalama ing salam. Fallahu mongko utawi Gusti Allah iku yaktubu nyateti sapa Allah liman maring wong raddahu kang jawab ing salam arba'ina hasanatan ing 40 kebagusan. Waruddu dan menjawab assalama salam. Barang siapa yang menjawab salam, fallah maka Gusti Allah itu yaktubu menulis liman kepada seseorang raddahu yang menjawab salam arba'ina hasanatan 40 kali kebaikan. Kalau menjawab salam itu 40 kebaikan. Lebih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim berikutnya. Ya Ali he Ali. Iyyaka wedya sira wal ghadaba ing bendu muring-muring. Fa innahu mongko setune muring-muring iku minasyaitoni setengah saking setan. Wa huwa utawi setan iku aqdaru luwih nguasani ma ing barang yakunu kang ana apa barang alaika ing atase sira fi halatil ghadabi ing dalem tingkai muring-muring. Kita harus berlindung kepada Allah dan takut kepada Allah akan sifat muring-muring kita, ngamuan kita. Kita harus hati-hati dengan kemarahan kita. Marah itu boleh, tapi marah-marah itu tidak boleh. Marah itu ya sesekali kan. Nek marah-marah berarti didik-didik muring-muring, didik-didik muring-muring. Niku sing boten angsal. Kenapa? Fa innahu minasyaiton. Sebab muring-muring iku teko setan. Dan apabila kita ini dalam kondisi marah, setan itu betul-betul menguasai kita. Setan itu betul-betul mengatur ritme kemarahan kita. Betul-betul menguasai kita. Oleh karena itu, dinasehati oleh Rasul bahwa jangan sampai kita ini marah. Bahkan kata Nabi, kalau kita ini dalam kondisi marah, karena marah itu bersumber dari setan, bersumber dari api, kata Nabi, wudhu. Nek pingin ngilang no marah, wudhu. Nek mari wudhu sik tetep muring-muring, nek dalam kondisi ngadeg napa lungguh. Nek mari lungguh sik muring-muring, nah turu rebahan. Nek sik gak sik tetep ya mbuh maneh. Ya mbuh maneh. Lho napa Pak? Nek muring-muring kok wudhu. Lah ngene iku wau. Muring-muring kan teko setan, panas, nek ubun-ubun kaya kudu pecah kudu wis ngantem ngono iki. Lah nek dikai banyu niku nggih napa? Rada adem ngoten.
rada adem. Terus yang kedua, kenapa kalau memang belum bisa menguasai ketika kita dalam kondisi berdiri, disuruh untuk duduk, potensi untuk melampiaskan marah itu lebih besar berdiri nopo duduk? Berdiri enak saenake wis pokoke ngampleng sak ngamplenge. Coba ngampleng karo lungguh. Lah kan gak enak. Gak puas, tapi ning ngadeg sak puas-puase. Mulane kongkon lungguh. Gak iso turu, mosok iso ngampleng karo turu. Nglindur iku jenenge. Nyeplak iku jenenge. Jadi begitu. Apa maneh nek wis gelap mata. Napa maneh nek wis gelap mata. Mboten ketok napa-napa, peteng. Sehingga jarene wong ana sing ngomong kesurupan dan lain sebagainya. Kula nate sepindang tapi langsung sadar, Pak. Sadar. Zaman-zaman sik dadi guru TPA biyen niku warek iku kaya kitiran muter. Zaman teng desa mboten teng mriki. Biyen nggih ngajar mriki tapi gak sampai ngoten teng desa biyen. Aduh nakali arek sampai uber-uberan. Uber-uberan mari uber-uberan sampai moto yo peteng. Gitu. Jeneng wong kudu ngides nemen. Pun peteng niku mbon kudu longgo. Nek mboten longgo pun mboten ngerti men dadi napa. Kadang orang dalam kondisi marah yang memuncak, mata gelap itu sampai napa meja sing gak mungkin iso diangkat iki iso dadi diangkat kok. Lho nggih, iso maneh wong sing gak iso mencolot nang lantai loro iso mencolot lantai loro. Sale napa? Nggih niku au diwangi setan. Prewangane iso mencolot nang lantai loro, lantai telu, saged ngoten niku. Sale napa? Nggih niku wae, diwangi setan. Mulane nek wis kadung peteng lungguh. Kadung peteng wudu dhisik. Yes. Kenapa orang yang tidak sadar itu ya pasti tidak baik, pasti tidak baik. Ada dalam hadis itu orang yang kuat itu bukan orang yang bisa melampiaskan semua keinginannya atau hawa nafsunya, tetapi orang yang bisa ngker, ya, bisa menahan kemarahannya, bisa menahan hawa nafsunya tadi. Itu orang yang kuat, Wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika fi halatil ghadab. Wa iyyaka wa da'watal mazlumi. Wa iyyaka lan wedya sira wa da'watal mazlumi ing pendungane wong kang dianiaya. Takutlah kita kepada doa orang yang dianiaya. Fa innallaha mongko setuhune Allah iku yastajibu bakal nembadani, bakal ngijabahi lahu maring wong sing didolimi mau. Wa ingkana kafiron senajan wong iku kafir. Fa alaihi mongko wajib ing atase wong apa kufruhu kafire wong. Kita harus takut dengan orang yang kita zalimi. Orang yang dalam kondisi dizalimi itu doanya istijabah, doanya dikabulkan oleh Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Tidak peduli orang yang dizalimi itu orang Islam atau bukan, orang yang aktif ibadah atau bukan. Goro-goro sampean aku kan wong iki bendino nang masjid, wis gak apa-apa wis tak nyek-nyek titik sing gak tau nang masjid. Kan yo sik luwe alim aku ya, sik luwe soleh aku, ndak iso ya. Nek masalah orang yang didolimi itu bahkan itu orang kafir, apalagi orang muslim, maka malati. Lah terus ya apa Pak dengan kekafirannya dia itu kok masih tetap bisa malati? Wa kufruhu fa alaihi kufruhu. Orang yang kafir tadi, orang yang bukan muslim kok bisa tetap malati ku mau Pak? Ya tetap malati tetapi
Bagaimana kekafirannya? Ya kekafirannya ya tetap pada ya ditanggung oleh orang tersebut, orang yang kafir tadi. Tidak ada hubungannya. Maksudnya tidak ada hubungannya. Siapapun yang dizalimi, siapapun yang dianiaya, siapapun yang dibuli, istilah saat ini dibuli, bullying, itu punya doa yang istijabah. Terus mari ngono kita rada ngeyel dhewe, Pak. Wis ning ngono aku tak saiki nggodho wong ae, tak gudhohi. Mari ngono aku tak njaluk donga. Kan wis tak dolimi ngene. Iki dungane mandi. Itu berarti mau rekayasa gitu. Tidak bisa. Ya Ali yuhe Ali. Iyyaka wedya sira wal yamina ing supoto. Napa supoto niku? Nen? Sumpah. Wal yamina ing supoto al fajirata kang lacut. Sumpah palsu. Takutlah kamu dengan sumpah palsu. Fa innaha mongko setune sumpah palsu iku munfiqatun ngerusakaken lisilati maring bondo. Jadi sumpah palsu itu bisa merusak harta benda kita. Wa mushiqatun lan ngleburaken lirizki maring rizki wal umri dan umur. Ya, sumpah palsu itu bisa ngerusak harta benda kita. Ya bisa jadi. Ya napa niki? Ya napa niku ni logikae nggih, monggo dipikir piyambak. Sumpah palsu. Sumpah palsu niku nggih sumpah sing temenan, mboten sing sumpah-sumpahan. Sumpah lho yuk sumpah. Yang dimaksud sumpah nek wis diomongi sumpah, istilah sumpah di sini ini ya pakai kata-kata wallahi, tallahi dan billahi. Billahi yuk billahi. Utawa demi Allah, demi Allah. Orang yang sudah mengucapkan demi Allah itu namanya sumpah. Wallahi iku sumpah. Billahi iku sumpah. Ini ada sangkut paut dengan hukum, sudah ada sangkut pautnya dengan hukum. Ketika kita ini goro terhadap sumpah yang kita lakukan, ada kafarohnya, ada dendanya, sudah ada dendanya. Tapi nih sampean sumpah, ya wis nek gone pinggir-pinggir dalan, sumpah yuk, sumpah temen, sumpah. Mas yo sampean ngomong 1000 sumpah. Ping 1000 ngomong sumpah, ya duduk termasuk sumpah dalam hukum Islam. Tapi kalau sudah wallahi masih yo ping pisan, masih yo sampean pelan wallahi ben gak krungu ya tetap itu sumpah. Ketika ada kegoroan kita atau ada tidak melakukan apa yang kita sumpahkan, maka kena denda. Kafaroh sumpah. Orang yang bersumpah palsu itu bisa merusak harta bendanya dan ngeleburaken maring rizki lan umure. Jadi rizki dan umurnya tidak barokah lah ya. Ya Ali he Ali. Man sapane wong amaro kang merintah sapa wong bil ma'rufi kelawan kebagusan. Wana halan nyegah sapa wong anil mungkari saking perkara mungkar. Arghama napa niku? Merusutaken. Arghama niku menghinakan sapa Allahu Gusti Allah anfa'aduwihi ing irunge musuhe. Barang siapa man amara bil ma'ruf, barang siapa yang memerintahkan untuk kebagusan, memerintahkan perkara-perkara yang bagus, wa naha 'anil mungkar dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka Allah akan menghinakan musuh-musuhnya. Maksudnya kalau amar ma'ruf ini
ditegakkan, mboten amal ma'ruf nih, amar ya. Kula biyen niku biasa di napa di kayak wadan-wadanan. Amal ma'ruf. Iku ngajine gak pas biyen niku. Mesti niku ojo amal ma'ruf, mulane kula guyohi amal ma'ruf. Amar sing bener, amar ma'ruf. Amar itu memerintah kebagusan. Berarti ma'ruf niku artine napa? Dadi kula lho sing ngomong. Muga-muga iso apik kaya jenenge. Nggih. Barang siapa yang memerintahkan kebagusan, artinya dakwah itu jalan. Dakwah itu jalan. Ya. Mengajak orang untuk baik, terus kemudian jika ada kejelekan itu diingatkan jangan melakukan kejelekan, maka Allah akan menghinakan musuh-musuh kebaikan. Allah akan menghinakan musuh-musuh kebaikan. Sebab apa? Tidak ada celah untuk ekspansi kejelekan kepada orang lain. Sebab apa? Jalan. Dakwah untuk kebaikan. Jalan. Peringatan-peringatan yang tidak baik itu. Sehingga orang mau berbuat jelek itu diingatkan, lurus lagi. Orang mau melakukan kejelekan karena tidak tahu, didakwai sehingga tahu dia melakukan kebaikan, akhirnya tidak jadi melakukan kejelekan. Maka siapa yang terhina? Orang yang pingin jelek itu. Orang yang ingin memperluas jaringan kejelekannya itu akhirnya gigit jari. Gak iso tambah gede kejelekannya itu. Oleh karena itu hadirin ini harus kita semua ya. Kita semua orang muslim itu harus punya satu komitmen. Satu komitmen. Apa komitmennya? Ya ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang berspekulasi bahwa Islam itu bisa habis dengan penjajahan dijajah. Padahal hadirin jamaah rahimakumullah, Islam ini ya agamanya Gusti Allah ya. Jadi ya sing ngurus itu Gusti Allah. Orang berspekulasi agar Islam ini habis dengan dijajah, dengan dihabisi, diinkuisisi. Itu kan pernah terjadi itu ya. Malah dengan hal seperti itu Islam itu semakin besar. Ketika terjadi perang saudara antara dinasti Umayyah dan Abbasiyah itu. Ya. Itu akhirnya dinasti Umayyah itu sebagian dari keluarga Umayyah itu melarikan diri kemana? Ke Spanyol. Berangkat ke Spanyol, di sana di bawah Panglima Torik bin Ziyad, atau nama lainnya Abdurrahman Ad-Dakhil. Memang di daerah Irak, di daerah Suriah itu sudah tidak ada kekuatan Bani Umayyah, tapi di bawah panjinya Torik bin Ziyad ini, beliau membawa satu pasukan hijrah ke Spanyol. Ketika dia merapatkan kapalnya di Spanyol itu, kapalnya itu dibakar. Disampaikan kepada pasukannya, kita ini hanya ada dua pilihan. Pilihan kita harus bisa hidup di Spanyol. Atau kalau enggak, kita akan mati. Sehingga enggak bisa lagi kita pulang. Soalnya apa? Kapal wis tak bakar kabeh. Akhirnya ada tantangan. Akhirnya disitulah Bani Umayyah berdiri kembali. Bani Umayyah tahap kedua di Spanyol itu besarnya luar biasa, sampai ekspansinya sampai ke daerah Rusia dan lain sebagainya. Itu. Nah, bahkan di Spanyol, di Granada itu Pak, di Barcelona, di sana itu dulu Islamnya lebih hebat daripada Indonesia. Kalau di Indonesia ini mayoritas Islam ini masih sekitar 6 abad atau 7 abad lah. Di Spanyol itu dikuasai Islam, mayoritas Muslim itu sekitar 8 abad, 800 tahun.
800 tahun. Itu. Terus kemudian hadirin, kenapa kok bisa menyebar sedemikian cepatnya itu? Ya itu tadi, ada misi dakwah itu, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya. Mengajarkan kebaikan, kebenaran. Terus kemudian ketika tidak ada ketidakbenaran, diingatkan. Akhirnya apa? Space, ruangan orang jelek, itu akan semakin susut, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Panjenengan di daerah mana itu? Cina, di daerah Korea, itu siapa yang membawa Islam di sana itu? Yang saat-saat ini ya, itu ya para pekerja-pekerja Indonesia itu, buruh-buruh Indonesia itu yang membesarkan Islam di sana. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita sebagai seorang muslim itu dimanapun kita berada, itu mesti berdakwah. Kenapa? Pun panjenengan nang di lungo nang di lah. Mesti nek wis waktune zuhur mesti golek salat. Ono masjid ya gak ono. Akhirnya apa? Salat dhewe. Salat dhewe kok gak enak ya. Mempengaruhi orang, ngejak orang, ayo melok dadi Islam. Akhirnya apa? Berkembang Islam. Kenapa kok bisa berkembang itu? Ya ini tadi, bawaan Islam itu dengan ini tadi. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Arghamallahu anfa'atuwihi waman sodaqah, bukan sodaqah. Waman lan sapane wong sodaqah kang beneraken sapa wong fi umurihi ing dalam perkara-perkarane wong ghadiballahu li ghadbihi mongko bendu sapa Allah Gusti Allah li ghadbihi krana bendune wong. Hadirin jamaah rahimakumullah, barang siapa yang jujur dengan setiap apa yang dia lakukan, ya, dengan setiap apa yang dia lakukan berdasarkan kebenaran-kebenaran yang dia lakukan, maka ketika kita ini disakiti orang, maka yang tidak terima pertama kali itu Gusti Allah. Jenengan ngerti apa namanya? Ada yang mengatakan, awas hati-hati, iki wali ini Gusti Allah, malati loh ya. Boten enten wali malati niku. Mboten enten. Nek sik malati kudu wali berarti. Kekasihne Gusti Allah niku ikhlas-ikhlas kabeh. Masih yo gak sampeyan napakno ikhlas beliau itu. Tetapi sing gak trimo sinten? Gusti Allah sing gak trimo itu. Yang ditakuti itu adalah gak trimo Gusti Allah dengan panjenengan menyakiti hati walinya Allah. Nek wali-waline Gusti Allah aman-aman saja. Nek sing gak trimoan niku wali murid sing gak trimoan. Nggih, didik ngono protes, iku wali murid iki jenenge. Nek waline Gusti Allah iku wonge api-api ikhlas-ikhlas diapakno ae wis kaya Kanjeng Nabi ngono dilempari tletong ya wis gak apa-apa. Tapi sing gak trimo sinten? Gusti Allah. Orang-orang yang ikhlas dengan keagamaannya, ikhlas dengan mengikuti aturan-aturan dari Allah itu adalah wali-wali Allah. Orang yang takutnya hanya kepada Allah sehingga dia dengan penuh kesederhanaan apa yang dia lakukan itu, terus kemudian disakiti orang dan dia ikhlas lagi, itu wali Allah. Kemudian orang itu tidak akan pernah sakit hati karena keikhlasannya tadi itulah Allah sehingga terima. Ini. Ghadiballahu li ghadbihi. Allah yang tidak akan terima itu. Sehingga sing napa niki wau? Sing malati niku mboten waline ya, mboten waline, tapi Allah sing gak trima nek wali-waline iku disakiti hatinya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kurang sekedhik. Wa idza bakalan tatkalane nangis sapa al yatimu anak yatim. Ihtazza mongko horeg apa al arsyu aras. Jadi kalau kita menyakiti hati anak yatim, membuat anak yatim itu menangis, maka aras itu goncang. Aras itu goncang. Fayaqulu, dan kemudian diucapkan
Ya Jibril, wahai Jibril, wasi'in naro, jembarkanlah neraka, luaskanlah api neraka, nyalakanlah api neraka liman abkahu, untuk orang yang menjadikan anak yatim itu menangis. Wa wasi'il jannata, dan luaskanlah surga itu liman adhakahu, untuk orang-orang yang membikin anak yatim itu tertawa senang. Bikin anak yatim itu tertawa senang. Dan salah satu akhlaknya Nabi itu, mungkin kita sakit niru ya. Gini ku, nyenengno anak yatim dan bungahno anak yatim. Suatu ketika Rasulullah itu bertemu dengan anak yatim di hari raya. Di hari raya itu kan kabeh gawe baju api-api, katanya nang masjid seneng-seneng. Ada satu anak yatim nangis, terus kemudian dalam kondisi yang lusuh, terus didatangi oleh Nabi. Kenapa kamu kok nangis? Tidak tahu dia kalau itu Nabi. Kenapa kamu kok nangis? Tuan, ini kan hari raya, saya tidak ada orang lagi. Orang tua saya tidak bisa membelikan aku baju, saya tidak bisa seneng-seneng di hari raya, tidak punya ayah. Lu kemana ayahmu? Ayahku meninggal saat perang bersama Nabi Muhammad. Terus kemudian Nabi menyampaikan, maukah kamu dijadikan saudaranya Hasan dan Husain? Maukah kamu saya jadikan saudaranya Fatimah? Ya mau Nabi. Nah, terus kemudian ya sudah diberikan baju oleh Nabi, dibawa pulang, diberikan baju oleh Nabi, terus kemudian baru tahu dia, baru nyadar bahwasannya yang menanya itu Nabi Muhammad. Alangkah senangnya dia, kenapa? Karena dia tidak pernah bermimpi sampai diangkat anak oleh Nabi, karena apa? Karena keyatimannya itu. Itu Nabi itu sangat sayang kepada anak-anak yatim. Alhamdulillah kita warga Siwalan Kerto sangat sayang pada anak-anak yatim. Semoga kita semuanya dicintai oleh Rasulullah seperti itu. Al-Fatihah.